Saudara terkasih, selamat datang di Komisi Ketik-ketik Keuskupan Padang. Nah, kita sampai pada bagian ketiga, sumber ajaran gereja. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi adalah kitab suci, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga adalah magisterium. Kata magisterium berasal dari kata Latin magister dan dalam bahasa Yunani disebut dengan didaskalos. Kedua kata ini berarti guru atau pengajar. Dalam perkembangannya kata magisterium lebih mengarah kepada istilah teologis. Kata magisterium lalu berarti wewenang atau kuasa mengajar gereja. Itulah magisterium, wewenang atau kuasa mengajar gereja. Supaya kita paham secara konkret siapa yang disebut dengan magisterium, siapa yang berkuasa atau berwenang mengajar gereja, mengajar kita ini. Nah, mereka itu adalah pengganti Petrus dan pengganti para rasul. Dan itu berarti apa? Paus dan atau para uskup. Mereka lah yang kita sebut dengan magisterium. Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengajar gereja. Di tangan mereka lah terdapat otoritas bagaimana menafsirkan kitab suci, bagaimana mengarahkan gereja ini. Nah, kita bisa mengutip apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam Matius bab 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Kita pahami, inilah saatnya Yesus memberi wewenang, memberi kuasa untuk mengajar gereja. Apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Tidak terbalik. Bukan apa yang terikat di surga akan terikat di dunia. Tidak. Apa yang terikat kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tidak dikatakan apa yang dilepaskan di surga akan terlepas di dunia. Jadi Petrus diberi kuasa untuk mengajar gereja. Nah, itulah dasarnya. Lalu kemudian apa isi ajaran dari magisterium? Mereka mengajarkan apa? Paus dan para uskup kita ini mengajarkan apa? Mereka tidak mengajar hal-hal di luar gereja Katolik, tidak. Mereka mengajarkan iman dan moral Katolik. Jadi kalau istilah Latinnya fides et mores, itulah yang mereka ajarkan. Nah, apa sifat dari ajaran mereka itu? Ya, macam-macam. Yang paling pokok adalah otentik, asli. Mau mengatakan bahwa ajaran iman dan moral benar-benar berasal dari magisterium. Itu sifat yang pertama, asli, otentik. Tidak palsu gitu, tidak sesuatu yang rusak, tidak, tetapi sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuatu yang asli. Yang kedua, definitif.
mau mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran iman atau kebenaran-kebenaran moral yang ditetapkan oleh magisterium bersifat akhir, bersifat final, tidak bisa diubah. Kebenaran kokoh, mutlak. Lalu yang berikut sifatnya adalah infallibilis. Maksudnya ajaran yang dikeluarkan oleh magisterium tidak dapat sesat, tidak dapat salah, tidak dapat rusak, mutlak benar. Dan oleh karena itu umat wajib menerima, menghormati, mengimaninya dengan kepatuhan, kehendak, dan akal budi. Jadi kita mengimaninya, kita terima dengan kehendak baik kita, dengan akal budi kita. Nah, itulah 3 poin penting secara garis besar apa saja sumber ajaran Gereja Katolik. Jadi ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi, dan yang ketiga adalah magisterium. Ketiga pokok ini berasal dari satu sumber, yakni Yesus Kristus sendiri. Halo saudara-saudari terkasih, terima kasih telah mengunjungi channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Silahkan subscribe, like, share, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.